Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kulsum. Saya dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Biologi. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi pada bab Pancasila sebagai konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang berjudul Kehidupan Nenek Moyang Bangsa Indonesia. Baiklah, saya akan menyampaikan presentasi ini. Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Nilai-nilai Pancasila telah ada pada masyarakat bangsa Indonesia, seperti nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, serta religius. Nilai-nilai tersebut sudah ada sejak zaman dulu saat nenek moyang ada dalam bangsa Indonesia. Kehidupan nenek moyang bangsa Indonesia dibagi dalam 3 bahasan, yaitu yang pertama asal-usul dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia, yang kedua corak kehidupan nenek moyang bangsa Indonesia, yang ketiga perkembangan teknologi dan hasil budaya praaksara Indonesia. Asal-usul dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. A. Bangsa Proto-Melayu atau bangsa Melayu tua. Kira-kira pada tahun 1500 sebelum Masehi, bangsa Proto-Melayu masuk ke Indonesia. Bangsa Proto-Melayu memasuki Indonesia melalui 2 jalur atau jalan, yakni jalan barat, yaitu melalui Malaya atau sampai Sumatera, dan jalan timur, yaitu melalui Filipina sampai Sulawesi Utara. Bangsa Proto-Melayu memiliki kebudayaan yang setingkat lebih tinggi daripada kebudayaan Homo sapiens. Kebudayaan mereka adalah kebudayaan batu baru atau Neolitikum. Meskipun barang-barang hasil kebudayaan mereka masih terbuat dari batu, tetapi telah dikerjakan dengan baik. Barang-barang hasil kebudayaan yang terkenal ialah kapak persegi dan kapak lonjong. Kebudayaan kapak persegi dibawa oleh bangsa Proto-Melayu yang melalui jalan barat, sedangkan kebudayaan kapak lonjong dibawa melalui jalan timur. Bangsa Proto-Melayu akhirnya terdesak dan bercampur dengan bangsa Deutero-Melayu yang kemudian menyusul masuk ke bangsa Indonesia. B. Bangsa Deutero-Melayu atau bangsa Melayu Muda. Kira-kira tahun 500 sebelum Masehi, nenek moyang kita gelombang kedua mulai memasuki Indonesia. Bangsa Deutero-Melayu memasuki Indonesia melalui satu jalan saja, yaitu jalan barat, yakni melalui Malaya sampai Sumatera. Menurut N. Daljoni 1984, bangsa Deutero-Melayu atau Melayu Muda ini berasal dari Dongson di Vietnam Utara, sehingga mereka ini kadangkala disebut orang-orang Dongson. Bangsa Indonesia sekarang yang termasuk keturunan bangsa Deutero-Melayu, misalnya suku bangsa Jawa, Madura, Manado, dan Melayu. C. Golongan Papua Melanesoid. Ciri-ciri golongan Papua ini adalah rambut keriting, bibir tebal, dan kulit hitam. Kelompok manusia yang tergolong golongan ini adalah penduduk Pulau Papua, Kai, dan Aru. D. Golongan Negroid. Golongan Negroid mempunyai sifat seperti orang Negro, tetapi mereka bukan keturunan Negro. Dengan ciri-ciri rambut keriting, perawakan kecil, dan kulit hitam. Persebarannya di Semenanjung Malaka dan orang mikroskopi di Pulau Andaman. E. Golongan Wedoid. Golongan Wedoid berasal dari Sri Lanka dengan ciri-cirinya adalah perawakan, kulit sawo matang, dan rambut berombak.
Persebarannya adalah orang Sakai di Siak, orang Kubu di Jambi, orang Enggano atau Bengkulu, Mentawai, Toala Tokea, dan Tomuna di Kepulauan Muna. Yang terakhir, golongan Melayu Mongoloid. Golongan Melayu Mongoloid adalah golongan terbesar yang ditemukan di Indonesia dan dianggap sebagai nenek moyang bangsa Indonesia. Ciri-cirinya adalah rambut ikal atau lurus dan muka bulat. Pembahasan kedua yaitu corak kehidupan nenek moyang bangsa Indonesia. Yang pertama, pola hunian. Lingkungan merupakan faktor penentu manusia memilih lokasi permukiman. Oleh karena itu, manusia memperhatikan kondisi lingkungan dan penguasaan teknologi. Terdapat beberapa variabel yang berhubungan dengan kondisi lingkungan, antara lain A. Tersedianya kebutuhan akan air, adanya tempat berteduh, dan kondisi tanah yang tidak terlalu lembab. B. Tersedianya sumber daya makanan yang baik. C. Faktor-faktor yang memberi elemen-elemen tambahan akan binatang laut atau binatang air. Yang kedua, sejarah api pertama kali ditemukan. Pertama kali api dikenal adalah pada zaman purba yang secara tidak sengaja mereka melihat petir, yaitu cahaya panas di langit yang menyambar pohon-pohon di sekitarnya. Sehingga api itu pun muncul membakar pohon-pohon itu. Mulai dari situlah peradaban mulai berubah. Para manusia purba itu pun baru mengenal api untuk memasak, penerangan, dan yang lainnya. Yang terakhir adalah sistem kepercayaan. Pada masa praaksara, seiring dengan perkembangan kemampuan berpikir, manusia mulai mengenal kepercayaan terhadap kekuatan-kekuatan lain di luar dirinya. Sistem kepercayaan yang dianut manusia pada masa praaksara yaitu A. Animisme adalah percaya pada roh nenek moyang maupun roh-roh lain yang mempengaruhi kehidupan mereka. B. Dinamisme adalah percaya pada kekuatan alam dan benda-benda yang memiliki gaib. C. Totemisme adalah percaya pada binatang yang dianggap suci dan memiliki kekuatan. D. Samanisme adalah sebuah ajaran spiritual kuno yang lebih dikenal pada ajaran hidup bagi manusia. Perkembangan teknologi dan hasil budaya praaksara Indonesia. Kehidupan manusia purba pada masa praaksara senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan. Perubahan dan perkembangan itu dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Masa berburu dan meramu kehidupan. Manusia purba pada masa berburu dan meramu senantiasa berpindah-pindah atau nomaden. Kehidupan pada masa berburu dan meramu disebut food gathering, artinya mengumpulkan makanan yang disediakan oleh alam tanpa mengolah atau menanam terlebih dahulu. Alat-alat yang digunakan pada masa itu antara lain kapak perimbas untuk merimbas kayu, mengguliti binatang, dan memecah tulang, kapak genggam untuk menggali umbi dan memotong hewan buruan, dan alat serpih digunakan sebagai pisau. Yang kedua yaitu masa bercocok tanam. Pada masa ini manusia purba sudah mengenal bercocok tanam atau food producing. Namun demikian, kehidupan berburu dan merapu tidak sepenuhnya ditinggalkan. Masa ini pula manusia purba mulai tinggal menetap atau sendenter di suatu kampung dengan rumah panggung. Alat-alat yang digunakan pada masa bercocok tanam berasal dari batu yang telah dihaluskan, antara lain mata panah untuk berburu, barang pecah belah dari tanah liat atau gerabah, beliung persegi untuk menebang kayu dan mencangkul, kapak lonjong untuk mengolah tanah. Masa perundagian atau pertukangan. Pada masa ini manusia sudah mengenal teknologi sederhana dan pembagian kerja. Saat itu manusia mengenal pertukangan dan pengecoran logam seperti perunggu, tembaga, dan besi sebagai barang-barang kebutuhan rumah tangga. Anekara dan moko berbentuk seperti tambur atau dandang terbalik. Digunakan pada upacara adat sebagai benda pusaka.
B. Kapak perunggu atau kapak corong berbentuk menyerupai corong terbuat dari perunggu. C. Benda-benda lain seperti bejana perunggu, manik-manik, gerabah, dan mata tombak. Bangunan yang dibuat pada masa megalitikum diantaranya menhir, dolmen, peti kubur batu, sarkofagus. Presentasi dari saya, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.